apa kabar? Menyenangkan bagi rasanya saya Tia Ezar kembali hadir menemani Anda semuanya. Dan masih dari lantai 2 Gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Surabaya, Kampus Lidah Wetan. Di kali ini Surabaya memang cuacanya beberapa hari terakhir mendung mesrah, mendung manja. Tapi semoga tidak mengurangi produktivitas Anda semuanya. Dan kali ini Tia akan berbagi informasi untuk Anda semuanya seputar sosok yang bisa jadi akan menginspirasi rekan UNESA semuanya. Dan kali ini di Bincang UNESA, di Bincang Profil Alumni, ada satu sosok yang akan Tia ajak untuk berbicara banyak seputar dirinya gitu ya. Sebelumnya saya sapa dulu yang sudah hadir di studio Radio UNESA, yang kali ini juga berbeda dari biasanya. Kalau biasanya tamu saya tuh orang dewasa. Nah kali ini juga ada tamu kecil yang bersama saya kali ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah ya. Baik, rekan UNESA yang bersama saya kali ini di studio Radio UNESA. Beliau adalah Dr. Putri Retnosari Esos SS MPhil. Dr. Putri Retnosari Sarjana Sastra, Master of Philosophy. S1 Sastra Indonesia UNESA 2010, kemudian S2 Filsafat UGM 2015, S3 Filsafat UGM 2017, luar biasa. Orangnya kecil tetapi banyak gelar yang menyertai. Ini sebetulnya apa sih yang sudah dilakukan? Gimana ya, mungkin flashbacknya ketika SMA. Dulu waktu SMA itu harapan saya tuh saya hanya ingin bisa kuliah gitu. Gimana sih caranya biar bisa kuliah gitu. Kemudian dijawab oleh Tuhan melalui beasiswa bidik misi. Saya selalu mengikuti apa aja tawaran yang disediakan oleh sekolah pada saat itu. Karena kan memang pada saat itu informasi itu hanya bisa diperoleh melalui BK ya. Waktu tahun 2010 itu. Kemudian ada tawaran di UNAIR, saya ikut di UNAIR, ada tawaran di UNESA, saya ikut di UNESA, semuanya saya ikutin gitu kan. Harapan saya hanya satu, saya ingin kuliah gitu. Saya ingin melanjutkan jenjang yang paling jenjang tinggi gitu, gak kepikiran sampai S3 gitu. Kemudian ketika saya daftar di UNAIR waktu itu keterima. Terima. Kemudian saya mendapat beasiswa persiapan masuk perguruan tinggi gitu kan. Terus kemudian saya fokus kepada itu. Dulu tuh ada beasiswa apa sih namanya? Bidik misi juga, tapi sebelum bidik misi itu ada kayak persiapan begitu. Kemudian saya fokus di situ. Saya lupa kalau saya juga daftar di UNESA. Saya lupa kalau saya daftar di UNESA. Kemudian saya ikut tes SNPTN. Kemudian belum pengumuman sebenarnya. Kemudian saat menunggu pengumuman itu saya kerja. Kemudian saya waktu itu memang ekonominya sulit ya. Jadi ijazah sama transkrip saya SMA itu waktu itu masih di sekolah, belum saya ambil. Jadi waktu masih SMA ini udah kerja gitu? Iya, sudah kerja gitu. Dulu saya jadi waiters loh di Empire Palace itu. Empire Palace di Blauran itu. Kemudian saya fokus kerja aja pokoknya. Saya lupa kalau saya daftar di UNESA gitu kan. Kemudian dari pihak sekolah lah, saya ada uang nih, saya mau ambil ijazah saya dicariin orang satu guru-guru satu sekolah itu. Putri, kamu kemana aja ini? Kamu dicariin ini sama guru BK gitu kan waktu itu. Oh iya kah gitu. Kenapa ya kok dicari saya gitu? Oh ternyata saya udah daftar UNESA. Saya keterima di UNESA gitu. Terus saya bilang, "Loh Bu, saya kemarin sudah di UNER gitu kan." Udah kamu ini aja tindak lanjutin yang UNESA gitu. Karena kan di UNER masih nunggu yang terakhir yang lulusan SNMPTN-nya itu kan. Oh iya ya. Iya sana gitu. Kemudian ketika saya sampai di UNESA, ternyata pendaftarannya sudah ditutup. Saya tidak bisa lagi melanjutkan walaupun saya keterima pakai jalur undangan gitu. Nggak bisa Mbak, ini sudah ditutup gitu. Kemudian ya akhirnya saya bilang ke guru BK saya kan, gimana ini Bu? Ini sudah ditutup. Coba lagi, kamu bilang kalau kamu tuh nggak tahu. Akhirnya saya balik lagi ke UNESA. Nggak bisa Mbak, ini sudah ditutup gitu. Mbaknya terlambat. Ini sudah terlambatnya kalau sehari nggak apa-apa ya, seharusnya 5 hari. Waktu itu terlambatnya 5 hari. Terus kemudian saya WA, waktu SMS kan belum ada WA. Bu gimana ini? Belum bisa. Habis itu
kamu itu coba terus pokoknya gitu. Akhirnya saya coba sampai 3 kali saya ke UNESA tetap ditolak. Habis itu setelah saya balik ya, saya pasrah kan, ya sudah saya kerja aja lah, nggak apa-apa. Mungkin belum rezekinya saya gitu. Saya akhirnya saya SMS sama guru BK saya, Bu, sepertinya ini bukan rezeki saya, ya sudah saya pasrah, tidak apa-apa. Saya sudah 3 kali ke sana tapi tetap hasilnya tidak bisa begitu. Kemudian ketika saya masuk kerja, tiba-tiba guru saya telepon, Putri kamu sini, saya ada di UNESA. Masya Allah, itu kalau nggak dibantu sama guru saya mungkin saya nggak bisa sampai di titik ini. Siapa namanya beliau? Bumul, guru SMA Negeri 21 Surabaya. Terima kasih Bu, karena beliaulah saya bisa sampai di sini gitu. Akhirnya karena beliau bisa ngelobi pihak tinggi UNESA begitu mungkin ya. Waduh, ini pakai jalur khusus. Bukan, ajaib. Iya ya. Maksudnya dia kalau bisa, misalnya I think kalau misalnya memang itu rezeki itu nggak akan kemana, cuma harus butuh effort lebih, harus ada ikhtiarnya gitu ya. Harus ada yang harus ditempuh, diperjuangkan gitu ya. Jadi beliau mungkin bisa berkomunikasi gitu. Kalau saya kan karena Ibu Mulia punya haji-haji sakti nih ya. Beliau bisa berkomunikasikan itu kepada pihak struktural mungkin ya, dengan cara yang mungkin lembut begitu, mungkin menyentuh dan sebagainya ya. Waktu itu saya kan ya cuman bisa, Pak saya lupa gitu doang mungkin ya. Mungkin itu yang nggak bisa diterima. Kemudian saya akhirnya waktu itu kuncinya hanya satu. Yang bersangkutan ini kerja Pak, jadi tidak tahu. Baru kemudian, oh kamu kerja gitu. Jadi alasan yang diberikan Mbak Putri saat itu untuk menghubungi pihak universitas itu karena nggak kurang tahu. Ya, iya, kurang lengkap. Biasanya bilangnya terlambat karena bekerja dan belum ada akses komunikasi yang mumpuni seperti sekarang, WA atau apapun. Benar. Gitu ya. Karena memang kan saya kan bidik misi, jadi kan memang dilihat dari mungkin latar belakangnya gitu kan, kayak gimana, apakah memang benar-benar membutuhkan atau ya gitulah, sebenarnya tidak membutuhkan. Apa latar belakangnya Mbak Putri dapat beasiswa bidik misi? Ya mungkin waktu itu rumah itu belum punya pribadi, terus kemudian juga orang tua kan dulu tuh perancangan biasa kayak jualan sembako kecil seperti itu. Kemudian penghasilan juga jauh dari yang standarnya keluarga yang ideal seperti itu. Kemudian dari segi sekolah pun saya dari SMP SMA itu beasiswa gitu. Memang kesulitan keuangan pada saat itu. Jadi itu yang menjadi pertimbangan juga kenapa saya tidak tahu pengumuman bahwasanya pada saat itu harusnya daftar ulang, saya malah bekerja begitu. Jadi itu alasan yang rasional bagi mereka, karena mungkin anak-anak bidik misi ini lebih memprioritaskan pekerjaannya itu untuk membantu keluarganya begitu. Jadi diterima alasannya pada saat itu, dan akhirnya saya diberikan kesempatan. Terlebih ketika itu juga kan alasan saya juga ada hubungannya dengan UNAIR. Waktu itu kan sempat lolos pembiayaan persiapan perguruan tinggi seperti itu. Namanya saya lupa apa gitu ya, lebih tepatnya seperti itu. Dapat itu akhirnya mungkin saya ya itu jadi terlalu fokus ke sana gitu. Tapi memang kalau rezeki itu nggak kemana ya. Benar, iya. Dan walaupun nantinya menggunakan seorang Bumul untuk melobi. Iya. Tapi artinya di sini Bumul peranannya adalah mengusahakan Mbak Putri bisa masuk diterima di UNESA melalui jalur undangan tadi itu ya. Tapi untuk mendapatkan beasiswa ini kan kalau bidik misi itu kan backgroundnya keluarga kurang mampu. Iya, tapi benar. Kan kalau dari ceritanya Mbak Putri dari SMP ya? Iya, dari SMP. Itu berarti ada prestasi dong. Kalau dulu zaman kita itu kan peringkat ranking gitu ya? Ya. Dulu itu saya nyari beasiswanya mandiri. Jadi kan ibu saya kan jualan minuman ya, kayak Pop es, Marimas gitu kan. Terus kemudian ada kayak ditempel-tempel apa sih, kayak info-info gitu, beasiswa selebaran gitu kan. Saya tuh suka baca-baca itu, ini apa sih gitu kan. Ternyata beasiswa, waktu itu namanya beasiswa Marimas. Jadi kalau bisa ngumpulin 500 sunset itu ya. Terus kemudian nulis esai. Nah, itu nanti terus ngumpulin ijazah, fotokopi ijazah sama fotokopi rapot sama transkrip rapot itu bisa dapat gitu kan. Saya cobain semua beasiswa itu. Akhirnya waktu itu dapat informasi itu, saya kumpulin tuh sunsetan Marimas itu. Saya nggak ngitung berapa, pokoknya 500. Ini harus terima kasih ke X gitu ya. Iya. Iya ini. Tapi artinya
program ini tuh tidak abal-abal ya, karena sekarang kan kita kalau mau mengakses sebuah informasi harus hati-hati karena untuk data itu kan benar-benar sangat private, sangat rahasia gitu ya zaman sekarang. Selamat Anda mendapatkan pulsa, ternyata kan abal-abal ya. Tapi kalau Mbak Putri untungnya itu manual waktu itu, manual, jadi memang melalui sales begitu kan ya, sales kemudian itu mungkin bagian dari CSR-nya perusahaan itu ya, perusahaan minuman itu tadi. Iya, perusahaan minuman itu. Kemudian saya daftar, waktu itu dapat 500.000 gitu kan. Terus saya tuh tipe orang yang memang berani ya, sebenarnya berani saya. Kenapa dikatakan berani? Gak nyangka ya. Kenapa dikatakan berani tapi tampilannya seperti ini gitu ya. Jadi don't judge a book by its cover ya. Ternyata walaupun kelihatannya kalem ya, ternyata luar biasa gitu. Beraninya itu gini, saya tuh sering kali waktu dulu itu ditolak ikut ujian tengah semester atau ujian akhir semester gara-gara gak bayar SPP kayak gitu. Saya selalu ngadep kepala sekolah sendiri. Iya. Ini biasanya dipanggilnya orang tua tapi Mbak Putri datang saya panggil sendiri ya. Kalau alasannya nggak masuk akal, saya nggak bisa terima gitu kan. Kalau alasannya hanya karena belum bayar kemudian nggak bisa mendapatkan hak saya kan, itu saya rasa itu irasional gitu. Akhirnya zaman dulu sudah betul kayak gitu ya. Anak sekarang kalau nggak berani gitu ya. Karena emang orang tua saya juga tipe yang sebenarnya hopeless sih, gitu. Jadi yaudahlah, bilang kan nggak ada gitu. Jadi saya harus berani gitu. Akhirnya saya berani kan ya, waktu itu emang sempat dibentak kayak gitu kan ya, wajar itu hanya untuk membentuk mental kita gitu aja. Jadinya ya tetap diperbolehkan walaupun di perpustakaan kayak gitu, diperbolehkan walaupun di mana ruangan tertentu, ruang guru atau apa gitu, ikut ujian gitu. Terus akhirnya saya juga tipe yang langsung to the point gitu ya, langsung tanya, Pak di sini nggak ada beasiswa ya gitu, Pak di sini nggak ada bantuan biaya apa ya gitu. Akhirnya waktu SMA pun saya dapat itu, karena saya langsung ngomong gitu kan. Biasanya itu ya, mohon maaf, beasiswa itu disampaikannya itu secara diam-diam gitu loh. Nggak tahu kenapa itu hanya beberapa orang saja yang bisa tahu, yang tahu dan menikmati. Dan saya menyadari hal itu. Jadi kalau saya nggak gerak, ya saya nggak akan dapat gitu. Jadi saya harus aktif. Entah nanti guru mungkin ngomentari di belakang, ini anak ini gitu. Yang penting maksud saya baik. Saya hanya ingin menanyakan apakah benar tidak ada beasiswa sama sekali, apakah tidak ada bantuan sama sekali. Akhirnya ternyata memang ada gitu, memang ada. Dan ya alhamdulillah waktu itu SMA saya dapat dari sekolah, beasiswa dari sekolah. Kalau SMP waktu itu dari perusahaan Marimas itu, perusahaan minuman itu tadi. Tapi ya nggak banyak kalau yang perusahaan minuman itu. Dulu itu belum ada wajib 9 tahun kan, jadi memang sekolah itu agak susah sih waktu itu. Tapi ya asalkan kita ada kemauan, asalkan kita benar-benar sungguh-sungguh niat gitu, saya yakin Tuhan pasti kasih jalan. Jadi selain ikhtiar atau selain apa yang sudah Mbak Putri lakukan kayak cari-cari informasi, apa lagi yang Mbak Putri lakukan untuk bisa terus mendapatkan beasiswa, kemudian mendapatkan keringanan biaya sekolah, kemudian termasuk kategori yang ya berprestasi gitu, apa yang dilakukan? Belajar terus kah atau normal seperti anak-anak? Iya belajar kalau ada ulangan aja atau bagaimana? Iya, jadi ini hubungannya dengan disertasi saya sebenarnya. Disertasi saya itu tentang semiotik, ilmu tentang tanda. Saya tuh suka sekali membaca tanda, baik itu tanda saat berkomunikasi dengan manusia maupun tanda berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, saya tuh selalu menganggap bahwa ini tuh komunikasi Tuhan dengan saya tuh ada caranya gitu. Jadi apa yang ada di hadapan saya, entah itu informasi, entah itu buku atau apapun, itu pasti akan saya respon gitu. Kalaupun sekarang ya misalkan di WhatsApp itu kan informasi banyak yang datang ya, apa itu capturean apa gitu ya. Mungkin bagi kita nggak penting dan sebagainya. Saya suka memperhatikan yang kecil-kecil itu. Kadang dari yang kecil-kecil itu adalah momen yang besar. Nah kayak gitu. Jadi kayak misalkan ketika saya dari SMA gitu ya, saya aktif gitu, saya selalu mengamati informasi apapun yang diberikan oleh guru BK. Kemudian ketika sudah lulus S1 ke S2, saya waktu itu kan lagi email kan ya, lagi booming gitu kan, apa-apa pakai email. Sosok seorang Mbak Putri ini selain
berprestasi juga tidak menghilangkan perannya sebagai ibu. Betul sekali. Ini yang harus Heeh. disadari gitu ya. Iya. Artinya Iya. Oke. masih Oke. bisa beraktivitas Iya. di tengah kesibukan gitu ya. Nanti kita akan ke segmen kedua ya, Iya. Mbak Putri dengan putrinya, dengan Najma ya namanya. Najma, Dan ya. baik rekan Unesa, tetap stay tune di podcast Radio Unesa karena di segmen kedua saya akan bertanya seputar kemampuan kebatinannya membaca peluang. Setelah yang satu ini. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Terima kasih rekan Unesa, masih stay tune di Bincang Unesa, bincang profil alumni sekarang. Masih bersama saya, Dr. Putri Retnosari SSM Phil. Nah, ini adalah alumni Unesa, juga alumni UGM. Dan kali ini juga saya tertarik dengan, sebelum break tadi saya tanya gitu ya, kemudian termasuk kemampuan atau intuisi itu tadi. Karena saya pikir, saya percaya nggak semua orang atau hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan kemampuan membaca seperti itu gitu kan. Jadi apa sih yang orang lain mungkin harus diasah dulu, ikut apa dulu, tapi mungkin sama Allah itu beberapa orang diberikan anugerah bisa membaca gitu kan, intuisinya atau instingnya tepat gitu kan. Kalau Mbak Putri sendiri gimana? Oke, saya flashback lagi ya, waktu SMP. Jadi waktu SMP itu 2 minggu sekali itu 2 minggu apa sebulan sekali ya saya lupa, itu diwajibkan untuk renang. Renangnya dulu di belakangnya Skovindo. Ini yang di Tidar itu loh. Itu bayarnya cuma 18.000. Tapi zaman segitu tuh uang segitu susah banget dicarinya, kayak gimana itu. Terus kemudian karena susah ya, saya bingung ini ikut apa enggak. Kalau enggak ikut saya enggak dapat nilai. Kalau ikut kayak gimana gitu kan, bayarnya gimana. Terus ada teman yang menasihati saya, kamu tahu nggak kekuatannya tahajud ya gitu. Katanya kalau kita tahajud itu apapun yang kita minta itu pasti dikabulkan gitu. Nah saya tuh kemudian saya masa sih gitu kan. Akhirnya waktu SMP, jujur ya, saya pertama kali tahajud tuh waktu SMP. Beneran saya hanya minta 18.000 dikasih 18.000 sama Tuhan. Terus kemudian sejak saat itu ya bukannya saya so alim atau apa, karena memang selama ini saya mendapatkan intuisi itu dari tahajud. Jadi saya selalu berdoa di sepertiga malam itu, ketika sujud itu katanya bisa dikabulkan sama Tuhan, dan itu sering kali itu terjadi itu. Dan itu yang akhirnya mengasah kemampuan saya untuk melihat peluang, melihat kesempatan, melihat tanda itu dari sana. Jadi bahkan
katanya ketika Lailatul Qadar itu kan juga apapun yang kalau kita dapat itu ya, apapun itu yang kita harapkan itu bakal terwujud gitu. Dan ya alhamdulillah memang itu benar. Saya bisa membuktikannya gitu loh. Karena memang apa yang selama ini saya gundahkan dulu tuh ya sempat bingung juga soal TOEFL ya. Waktu lulus S1 itu kan syaratnya kan harus lulus TOEFL, itu kan waktu itu belum punya bekal kan. Lah kok ya alhamdulillah kok saya pengen bilang gini sama Tuhan waktu itu, saya ingin lulus 3,5 tahun karena saya ingin kerja, saya gak pegang duit gitu kan. Waktu itu saya minta seperti itu. Terus ya bener, di waktu-waktu terakhir saya lulus TOEFL gitu. Kemudian saya bisa lulus 3,5 tahun itu. Kemudian saya daftar S2 itu tadi. Jadi saya asah melalui ibadah memang. Kalau mungkin nanti yang pendengar ya, mungkin nggak harus apakah harus agak pindah agama begitu. Tidak. Yakini agamamu begitu, kemudian komunikasilah dengan Tuhanmu. Saya yakin kita hidup di dunia ini tidak sendiri gitu. Pasti ada tangan-tangan yang akan membantu kita. Oke. Iya. Dan yang saya garis bawahi adalah the power of tahajud ini ya, luar benar. biasa. Dan ini informasi berharga buat Iya. Indonesia dan juga masyarakat di luar Iya. sana. Kalau mau punya sesuatu yang Iya. dikabulkan, yang disemogakan ini terwujud, Iya. ya pasti harus melakukan Iya. beberapa ibadah atau beberapa ikhtiar gitu, Iya, beberapa ikhtiar. jalan. Kalau Mbak Putri sendiri melalui tahajud. Iya. Tapi sebetulnya Mbak Putri sendiri ini anaknya rajin belajar nggak sih? Gimana ya? Kalau kata mama saya dulu itu saya tuh kemana-mana tuh bawa buku katanya loh ya. Oh iya tah. Tapi saya ingat-ingat lagi kenapa saya membawa buku, karena saya orangnya penasaran. Gampang penasaran, bukan karena saya ingin membaca, tapi saya penasaran sama isinya. Dulu waktu saya ketika kelas 3 misalkan ada buku kelas 6 itu saya penasaran kayak gimana sih buku pelajarannya anak kelas 6 atau SMP yang itu ada XY-nya itu kok kayaknya bagus ya gitu. Saya ya tertarik di sana kayak gitu. Kemudian saya tipe orang yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan gitu. Kayak misalkan saya pengen kuliah, udah dikasih kuliah itu saya emang suka banget baca gitu, belajar tuh sampai saya tuh sempat dibenci ya sama teman-teman gara-gara belum waktunya ngumpulin tugas, saya sendiri yang ngumpulin tugas. Aduh ya betul, pastinya ini guru-gurunya ini Putri aja bisa kok kamu belum. Nah ini kan pastinya kayak gitu. teman-teman aduh Saking- kamu kok duluan sih gitu kan. Iya, saya dulu waktu S2 itu kan harusnya dikumpulin hari Senin misalkan gitu ya. Saya tuh hari Jumat sudah dikumpulkan. Terus saya kamu nih gimana sih, kan kumpulnya hari Senin gini-gini gitu. Saya ini kan waktu itu bahas soal hukum ya, saya nggak pernah baca soal hukum. Ini dapat mata kuliah hukum itu rasanya tertantang gitu. Suka sama tantangan, suka penasaran juga sama hal yang baru. Jadi itu yang membuat saya tuh belajar tuh bukan paksaan tapi ya kemauan gitu loh. Karena penasaran dan ingin tahu itu gitu. Jadi bukan karena saya memang rajin begitu, tapi saya emang tipe orang yang penasaran gitu. Penasaran dan ingin terus survive. Tapi di sisi lain ada hal yang mungkin tidak banyak orang tahu. Jadi kami ya, keluarga saya itu sebenarnya itu dikucilkan gitu ya di keluarga besar. Karena mungkin yang pertama nggak punya rumah. Kami nggak punya rumah, masih numpang rumahnya nenek. Nah kayak gitu. Terus yang kedua mama papa saya juga lulusan SD pun nggak tamat kayaknya gitu. Terus sementara yang lainnya itu mereka sudah punya penghasilan yang besar, kemudian mungkin juga punya aktivitas di luar Surabaya gitu yang membuat strata derajatnya lebih tinggi daripada kami begitu. Dan itu juga menjadi motivasi saya membuktikan kepada mereka bahwasanya kita itu tidak selamanya berada di bawah gitu. Kita akan bisa survive gitu dengan kemauan dan juga niatan seperti itu. Jadi apapun alasannya mereka dulu mendiskriminasikan kami, itu akan saya buktikan nanti gitu. Dan sekarang nggak tahu mereka mendekat akhirnya. Iya. Setelah menjauhi terus mendekat. Saya nggak tahu dia denger nggak. Ya, gitu. Memang sih akhirnya kan dengan kondisi seperti itu yang orang luar menjadi saudara, yang saudara akan menjadi orang luar. Karena ukurannya adalah harta gitu ya. Iya benar. Oke. Kalau Mbak Putri sendiri berapa bersaudara sih? Saya 2, saya anak pertama. Oke, adiknya? Adik saya cowok. Oh cowok. Iya, selisih 5 tahun. Oke. Asli dari mana sih Mbak? Saya Surabaya asli. Surabaya asli, saya baru pindah itu tahun 2013.
2013. Pindah kemana? Itu nggak tahu kemana-mana ya, karena emang waktu itu ada konflik keluarga ya. Jadi kami harus pindah dari tempat itu. Kemudian saya ke Jogja, karena kan saya dapat beasiswa itu kebetulan waktunya pas. Jadi kami keluar dari rumah itu, kemudian posisi saya ke Jogja. Kemudian waktu itu masih tinggal di daerah Ketintang. Kemudian saya ke Jogja, orang tua dan keluarga di Ketintang selama 3 tahunan begitu. Kemudian dapat suami di sana. Jodohnya ketemunya di Jogja. UGM ya kabarnya ya. Di Jogja. Terus kemudian akhirnya kami mulai merintis bersama di Sidoarjo gitu. Oke, di Sidoarjo. Gitu. Aktivitasnya apa ini sekarang, Mbak Putri? Sekarang saya dosen Di ITS. Untuk Apa? Untuk mata kuliah? Ya, Pancasila. Sama di Universitas Dinamika. Home base saya di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Dharma. Kayak Kaprodi. Oh, Kaprodinya. Iya. Oke, ini kalau nantinya tampil di podcast Radio Unesa nih kayaknya mahasiswanya harus diinformasikan juga ini. Kalau bisa Iya. langsung menjadi subscriber gitu ya. Tadi sudah tanya, Bu, Langsung like, apa? komen, dan share gitu ya. Jadi Ini artinya apa, gitu? Mbak Putri ini menyatukan dari banyak alma mater. UGM iya, Unesa iya, kemudian Dinamika iya, kemudian ITS aja. ITS iya, sama IKIP Widya Dharma juga. IKIP Widya Dharma juga. Luar biasa ya, satu orang bisa kemana-mana gitu ya. Ini aktivitas yang sekarang Iya. suami keluarga mendukung. Iya, waktu saya diminta sama Pak Rektor waktu itu menjadi Kaprodi, itu saya juga komunikasi dengan suami. Suami mendukung. Akhirnya saya ambil tawaran ini. Sebelumnya saya kemarin sempat mendaftar CPNS juga, sudah ke tahap SKB, tapi suami tidak meridhoi karena di Syarif Hidayatullah Jakarta gitu. Di Jakarta karena home base-nya suami di Surabaya, masa ya kita LDR gitu. Padahal awalnya dia dukung tuh. Bukan lagi LDR ya, tapi LDM gitu ya. Iya, LDR. Kayak gitu. Terus akhirnya SKB-nya lolos, beliau kamu mengundurkan diri aja gitu. Karena kasihan anak juga gitu. Akhirnya ya sudah, saya memilih untuk mengundurkan diri, kemudian saya ambil yang di ITS gitu. Yang sekarang dibawa ke studio Radio Unesa anak pertama ya? Iya, anak pertama ini. Apa deh? Oke, anak pertama dari Mbak Putri. Namanya Najma. Namanya Najma. Najma siapa? Najma? Ya, saudara. Tapi sebetulnya cita-citanya apa sih, Mbak Putri? Cita-cita saya itu dulu itu ya anak-anak ya dokter kayak gitu, pengennya jadi dokter gitu. Tapi ketika bertambah usia, saya hanya ingin menjadi pribadi yang bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu kan. Walaupun saya mendapatkan kesempatan sampai studi tinggi, itu pun nanti manfaatnya juga bisa dirasakan oleh banyak orang ya. Dalam hal ini mungkin terutama orang tua saya begitu. Kemudian nanti untuk keluarga kami juga begitu, dan juga mungkin untuk orang-orang sekitar gitu. Karena dulu itu memang saya tuh mengalami banyak sekali hal-hal yang menyayat hati ya gitu. Misalkan gini. Seperti apa? Penggusuran misalkan gitu. Saudara-saudara saya banyak yang mengalami hal itu. Jadi saya ingin sekali nanti ke depannya saya berdoa ya bisa menjadi orang sukses begitu ya, bisa membuatkan mereka semua rumah gitu. Kayak gitu sih, lebih ke sosial ya kayaknya. Ya itu harapan saya pribadi seperti itu. Tapi kemudian cita-cita kan dokter ya, tapi kemudian menjadi dokter. Dan untuk ini kan kita bicara alma mater ya. Iya. Ini kan S1-nya ngambil sastra Indonesia, kemudian S2 S3 ngambil filsafat. Kemudian mengajar mata kuliah Pancasila dan pendidik. Kalau di IKIP saya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oh, jadi masih ada korelasi. Jadi ilmu yang dapat dari UNESA masih bisa kepake gitu ya. Home base-nya di situ malah. Pendidikan bahasa. Jadi berarti untuk bisa datang ke sini komunikasi baik dong dengan alma mater. Iya dong, baik. Jadi kenapa saya mengambil konsentrasi filsafat? Saya sebenarnya terinspirasi oleh dosen saya, Pak Budi Nuryanta, dan juga Pak Wawan Setiawan.
dulu kalau nggak salah saya pernah mendengar kalau Pak Budi dulu pernah ambil S2 filsafat. Kalau Pak Wawan kan memang S2 S3-nya filsafat gitu kan. Saya tertarik sama filsafat bahasa dan filsafat sastra. Kenapa demikian? Karena saya tidak bisa. Waktu S1 saya nggak bisa. Ngomong apa sih gitu. Justru yang nggak bisa berat itu gitu ya bicara filsafat. Iya. Tapi ternyata ditaklukkan dengan sampai S3 gitu ya. Iya, justru saya tahu itu ya. Saya dan semua teman-teman saya yang bisa itu dengan percaya diri gitu, just-nya itu dipertunjukkan gitu kan. Sementara ketika berbicara juga masih nggak ngerti saya, ini yang ngomong kayak gini, ini yang ngomongnya bener ya seperti apa gitu kan. Ya dari dulu emang suka mencari kebenaran, itu kan juga filsafat kayak gitu ya. Kemudian saya terinspirasi sama dosen saya itu. Kemudian saya memilih mengambil filsafat bahasa dan filsafat sastra sebagai konsentrasi saya. Bahkan di tesis dan disertasi saya juga berbicara soal itu. Kemudian saya ini untuk jenjang profesor ya. Oleh karena itu saya memilih mengabdikan diri di IKIP Dharma Surabaya. Di IKIP Dharma Surabaya karena relevan dengan latar belakang pendidikan saya. Kemudian itu yang membuat suami juga mendukung karena kan kampus karyawan ya, jadi mulai dari sore hari dari jam 4 sampai jam 10 malam, jam 9 malam, jadi gantian sama suami gitu. Kalau suami kan dia kerjanya dari pagi sampai sore, nanti kalau dia udah pulang pegang dia ini, saya yang ngajar. Ada gitu. Berbagi peran gitu ya. Iya gitu, jadi saya nggak bisa memaksakan ego saya juga bahwa wah saya sudah ini udah dokter misalkan ya, saya sudah ini, saya harus berkarir juga. Saya tidak memaksakan itu karena saya juga punya tugas dan saya punya peran juga sebagai seorang ibu. Jadi saya tidak akan meninggalkan dia gitu. Jadi kami berdua bekerja sama begitu, bekerja sama agar tujuan dan cita-cita kita itu juga sama-sama tercapai gitu loh, nggak berseberangan gitu. Oke. Sebetulnya saya juga penasaran pengalaman-pengalaman hidup apa yang menjadi titik balik akhirnya kemudian mendapatkan begitu banyak kemudahan dari banyaknya kesulitan yang pernah dialami. Tapi nanti dijawabnya kita akan ke segmen yang ketiga. Dan rekan Unesa, saya ingatkan buat Anda semuanya yang belum follow semua sosial media kami di Instagramnya, silakan di follow. Kemudian di Facebook fanpage-nya juga sama, silakan di like. Kemudian untuk di kanal YouTube-nya sama di Radio Unesa, jangan lupa untuk menjadi subscriber, tidak hanya viewer tapi juga silakan like, komen maupun share. Saya Tia Ezar akan kembali bersama Anda di segmen yang ketiga. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi.
pemirsa, Anda masih stay tune di podcast Radio UNESA. Saya Tia Ezar, masih bersama dengan Dr. Putri Retnosari, SSMPhil. Nah ini kalau sudah segmen ketiga sudah hafal nih ya, sudah minus kesalahan. Ya jangan sampai lah ya setelah kita ngobrol kemudian masih lupa gitu ya. Tapi biasa kalau tanggal muda gini harusnya semakin bersemangat. Baik, kalau Mbak Putri sendiri ini kan alumni dari UNESA. Nah, sebelumnya juga apa sih aktivitas di UNESA gitu, mungkin juga untuk rekan UNESA ini bisa memotivasi gitu kan? Oke, terima kasih. Saya masuk UNESA itu tahun 2010 ya, tahun 2010 waktu itu saya belum ada kegiatan di awal-awal semester karena memang masih adaptasi lah ya sama perkuliahan, kemudian aktivitas kampus. Dan waktu itu kan saya, walaupun saya asli Surabaya, saya tinggal di asrama waktu itu. Karena yang alasannya adalah saya nggak ada kendaraan. Rumah saya asrama mahasiswa? Iya, asrama mahasiswa UNESA. Itu bayar ya? Iya, bayar. Waktu itu kalau nggak salah cuma terjangkau ya dibandingkan harus ke kos gitu kan ya? 900 ribu kalau nggak salah, 500 ribu itu waktu itu. Karena nggak ada angkutan dulu kan susah ya, angkutan dari Surabaya dari daerah Sawahan sana terus ke sini. Kemudian setelah itu saya mulai waktu itu kan bidik misi kan dapat per bulan ya 600 ribu kan pure murni saya itu memang membiayai kuliah saya sendiri, kegiatan mengerjakan tugas atau apa itu murni saya tidak ingin membebankan orang tua. Kemudian saya tuh hobinya lihat pengumuman. Pengumuman apa tuh saya baca sama saya. Waktu itu mencari tentor, guru privat gitu kan. Nah, lumayan nih bisa tambah-tambah penghasilan gitu kan. Siapa tahu saya bisa ngambil motor. Bisa ambil motor jadi gak pakai di asrama lagi gitu kan saya mikirnya. Kemudian padahal waktu itu persyaratannya minimal semester 3. Nah, kembali lagi saya ini orangnya terlalu berani. Saya ngelamar waktu itu langsung. Padahal saya masih semester 1. Ternyata sama yang bersangkutan diterima. Oh bisa Mbak, ini ada murid yang butuh tutor kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udah saya ambil, kemudian saya ngelesin kayak gitu kan. Pertama kali ngelesin. Ya berani aja, bismillah saya belajar gitu. Kemudian yang kedua saya lihat lagi waktu itu ada poster reporter Humas UNESA gitu. Kemudian saya tertarik gitu kan. Teman saya tuh waktu itu sudah masuk di sebelum Humas itu apa? Yang ekstrakul Gema. Gema. Teman saya udah masuk Gema dan sudah ditutup waktu itu pendaftarannya. Ya sudah berarti saya nggak ada kesempatan di Gema. Akhirnya dibukalah yang reporter Humas. Kemudian ya udahlah saya masuk ke reporter Humas karena ada tulisannya apa? Gratis. Gratis, akhirnya saya awalnya tertarik ya namanya gratis gitu ya. Gratis, iya. Iya gitu. Nah ini juga informasi nih buat adik-adik kelas gitu, adik-adik semester di UNESA. Kalau ingin produktif, kalau ingin bisa menambah income juga sebagai mahasiswa ya sering-sering lihat pengumuman. Jangan males berorganisasi gitu kan. Kemudian informasi itu juga bisa datang dari teman atau dosen dan sebagainya. Kalau cuman kuliah pulang aja ya nggak dapat apa-apa gitu. Terus akhirnya saya ikut pelatihan waktu itu, pelatihan jurnalistik. Waktu itu di bawah namanya Prof. Suyatno. Nah, dulu kan belum Prof ya, Pak Yatno gitu. Kemudian menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Yatno begitu. Kemudian kita diberikan tantangan waktu itu. Sehari itu kalian bisa loh menulis 5 berita. Saya rasa gak mungkin deh kayaknya sehari 5 berita, 1 berita aja buat tugas jurnalistik itu aduh pusingnya minta ampun gitu. Ini sehari 5 berita waktu itu gitu kan. Tapi kok saya tertantang ya gitu. Lagi-lagi tertantang gitu ya. Tertantang. Terus gimana Pak caranya? Ya kamu lihat aja itu ada mahasiswa bergerumbul gitu itu jadi berita. Ada apa sih? Oh ternyata mereka lagi sibuk membuka nilai. Kemudian ada ini penertiban parkir. Itu juga bisa jadi berita. Hari ini yang penting 5W1H-nya jelas seperti apa. Oh iya ya bener juga gitu. Terus akhirnya diberi tantangan seperti ini. Kalau misalkan tidak bisa mendapatkan berita dalam waktu sehari,
5 minimal, ya mohon maaf Anda tidak bisa menjadi bagian dari Humas UNESA. Waktu itu seperti itu. Akhirnya ya udah saya semangat sekali waktu itu ya mencari itu. Kemudian qadarullah saya bisa lolos gitu menjadi bagian dari Humas UNESA. Waktu itu diminta menulis di jurnal majalah. Nah, majalah UNESA seperti itu, mendapatkan kesempatan. Nah, kemudian saya dapat informasi juga dari kakak kelas bahwa enak loh di Humas itu kita punya akses bisa komunikasi atau bisa ngobrol sama petinggi gitu, sama pejabat di kampus gitu. Oh iya gitu, saya mikirnya seperti itu. Terus kemudian ternyata ketika saya sudah masuk, benar. Kan kalau kita mau daftar seminar gitu kan, kalau ikut seminar kan 75.000 tuh. Karena kita wartawan, karena gratis. Jurnalis. Karena kan sekalian meliput gitu ya. Wah, lumayan ya gitu. Seminar internasional ya. Niatnya memang kita ngeliput, tapi kan kita dapat ilmunya juga gitu kan. Mungkin bagi orang aduh, males sekali gitu. Tapi waduh itu sertifikat sangat bermanfaat ketika saya mau daftar S2. Itu dilampirkan tuh bisa menjadi nilai plus, apalagi ketika saya S3. Dilihat itu daftar riwayat hidupnya. Pernah ngapain aja kamu selama ini gitu. Apalagi waktu saya cerita ya, saya ingatkan waktu cerita waktu wawancara S3 itu sangat-sangat menyayat hati. Ya, jadi kembali lagi tadi kegiatan di UNESA, kemudian saya tekuni ya, saya nggak mau banyak kegiatan tapi saya nggak bisa fokus, tapi saya hanya satu kegiatan tapi saya ingin maksimal di situ. Karena memang dulu moto saya tidak mau jadi orang minimalis, saya maunya jadi orang yang maksimalis. Walaupun kadang ditentang sama teman-teman saya gitu. Kemudian saya masuk Humas, apapun kegiatannya, apapun yang diminta gitu untuk meliput A, B, C, ya banyak suka duka juga ya saya ikuti, dan alhamdulillah ternyata ada uang jajan lah untuk mahasiswa itu ada ternyata di Humas. Alhamdulillah sekali nih membantu mahasiswa, apalagi kami dari bidik misi gitu kan bisa bantu-bantu bikin paper, ngeprint dan sebagainya itu kan bisa Terus yang kedua punya akses dengan para pejabat, itu kita bisa interview, kita bisa ngobrol, dan bagaimana dulu kan bahasa belum tertata ya, dulu masih belum tahu apa yang mau dibicarakan, apa yang mau disampaikan, tapi karena sudah kebiasaan, jadi ngomong sama orang sekarang sudah biasa seperti itu. Jadi itu kemudian ditambah lagi waktu itu ya bukannya ini nepotisme ya, karena ada manfaatnya juga ya ketika saya sering ngobrol dengan para atasan, ternyata pembimbing saya adalah petinggi. Pembimbing saya waktu skripsi udah petinggi, dan sekalian ngobrol, sekalian saya bimbingan waktu itu. Jadi ya alhamdulillahnya sangat membawa dampak positif begitu ya, apapun yang sudah disampaikan, apapun yang saya dapatkan di Humas ini itu sangat bermanfaat untuk saya ke depannya gitu. Karena apapun yang dilakukan ya, baik itu waktu kuliah, kerja atau apapun, lakukanlah hal yang maksimal, karena itu tidak akan sia-sia. Beneran tidak akan sia-sia, itu akan bermanfaat nanti ke depannya. Oh iya ya, saya sudah punya ini. Oh iya, sudah punya ini. Karena kita sudah punya itu tadi. Oke. Selain kemampuan membaca peluang, kemudian suka tantangan, kemudian rajin lihat pengumuman, bertanya soal beasiswa. Beasiswa S2 S3 ngedapatinnya gimana? Susah nggak sih? Ya, waktu itu dibilang susah sih sebenarnya ya pasti ada kesulitannya. Yang waktu S1 ke S2 itu waktu itu memang susah internet itu, jaringan internet, apalagi dulu HP saya belum ada browsernya atau apa gitu kan, susah sekali, harus ke warnet dulu. Waktu itu sering-sering ke warnet untuk mengupload atau melihat pengumuman itu bagaimana, karena kalau kita lengah dikit nggak ada yang bantu lagi. Kalau dulu kan ada Bumul ya. Kalau ini siapa yang bantu gitu. Karena kan pasti dia sesuai dengan jadwalnya gitu. Kita harus terus-terusan untuk melihat pengumuman, melihat ini begitu kan, harus aktif gitu. Nah itu kesulitannya waktu S2, pendaftaran S2 itu. Kemudian waktu dulu itu saya waktu ujian substansi itu di Jogja. Saya belum pernah waktu itu ke Jogja. Akhirnya saya waktu itu ditemenin oleh mama saya ke Jogja. Terus kita mencari tempat tinggal bareng gitu kan. Di mana gitu. Waktu itu ujiannya di Universitas Islam Negeri
apa sih UIN Jogja apa ya itu ya, di UIN Jogja. Pokoknya waktu itu tesnya di situ, ya dibantu mama waktu itu, diantarkan gitu ya, kita sama-sama nggak ngerti ya, bolang aja gitu. Terus kemudian ya ada interviewer gitu ya, masih deg gitu kan, masih baru lulus S1. Yang penting adalah pada saat itu saya percaya diri bahwa LPDP waktu itu ingin sekali mencari generasi pemimpin yang profesional, kemudian yang bertanggung jawab, begitu, yang bisa membawa perubahan untuk Indonesia gitu. Saya saya pelajari dulu LPDP seperti apa. Akhirnya ketika saya wawancara pun, apapun jawaban saya itu adalah untuk negeri ini, untuk membawa perubahan, untuk membawa kebaikan untuk negeri ini, begitu, sesuai dengan visi dan misinya LPDP, mencari pemimpin yang profesional seperti itu. Ya walaupun masih ada mungkin 1-2 orang yang meragukan, tapi saya ketika dijatuhkan, saya kembali lagi, saya berikan kepercayaan bahwa saya bisa kok, saya bisa gitu. Jadi itu tips lolos LPDP LPDP ya. S2 S3 ya? Belum, kalau S3 belum. saya bukan LPDP. S3 saya beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, waktu itu saya interviewnya ini yang agak menyayat itu ya. Emang interview itu emang agak kejam-kejam dikit gitu ya. Sebenarnya untuk menata mental kita, kuat apa enggak. Waktu interview itu saya hamil 4 bulan. Waktu itu posisinya kan, hamil 4 bulan. Waktu itu saya mempersiapkan semuanya, pokoknya saya detail, apapun persyaratan administrasi sudah saya siapkan, dan bahkan yang non administrasi itu juga saya siapkan. Jaga-jaga CV, kurikulum vitae, sertifikat yang nggak diminta dan sebagainya, itu udah saya simpan di HP. Kemudian ketika saya wawancara, itu pihak interviewer itu meragukan. Kamu ini kan lagi hamil, kok kamu mau kuliah S3? Nanti kalau sudah dibayari oleh negara, kamu mau cuti? Kok enak gitu. Jadi kan waktu itu kan Maret ya kan, Maret waktu interviewer, yang masuk kuliahnya Agustus. Nah, saya lahiran tuh September. Gitu kan. HPL-nya iya kan? Segini. Maksud saya tuh, saya mau menginformasikan saya sekarang lagi hamil tuh, maksudnya jangan keras-keras. Lanjut pertanyaannya keras-keras, nih emosi nih. Saya hamil gitu kan, terus kemudian kamu hamil mau kuliah S3. Terus gimana nanti anakmu kayak gimana? Kamu mau cuti, baru dibayari oleh negara, kamu langsung cuti. Terus gimana pendidikannya seperti apa? Kamu bisa lulus tepat waktu dan sebagainya. Itu pertanyaannya nggak pernah ada space-nya gitu kan. Saya hanya berpikir seperti ini. Kalau kuliah itu kewajiban ya. Kalau misalkan saya mendapatkan beasiswa ini, maka saya tentu berkewajiban untuk menyelesaikan pendidikan ini atau beasiswa ini. Saya bertanggung jawab untuk itu. Untuk soal anak, itu saya rasa tidak akan memberatkan saya. Justru dia akan mendukung saya sepenuhnya. Karena sejak dalam kandungan dia sudah bekerja sama dengan saya ketika saya kuliah seperti itu. Kemudian saya bisa buktikan melalui CV saya. Ketika saya kuliah S1, S2 saya tidak pernah, alhamdulillah tidak pernah terlambat begitu. Bahkan saya bisa sampai 3,5 tahun, dan S2 saya cuma 1 tahun 6 bulan gitu. Saya waktu itu kan nggak ada ya CV, disuruh bawa CV itu kan nggak ada. Emang kamu bawa CV? Dia bilang, bawa Bu. Saya bilang, mana CV-nya? Saya tunjukkan CV saya. Terus beliau bilang, oh iya, kalau dilihat dari pendidikan memang konsentrasimu di pendidikan, dia bilang gitu. Saya rasa anak juga tidak memberatkan saya bilang gitu. Kemudian yang bersangkutan mengiyakan begitu. Waktu itu saya juga agak ragu apakah saya keterima apa enggak ya gitu. Akhirnya pengumuman bulan depan, ternyata saya lolos waktu itu beasiswa unggulan. Dan itu saya juga harus melihat visi misinya juga, karena visi misi beasiswa unggulan dengan visi misinya LPDP itu berbeda. Kalau LPDP visi misinya mencetak generasi atau mencetak pemimpin yang profesional, bertanggung jawab, kemudian inklusif ya, maksudnya nggak eksklusif, kita merakyat begitu. Kalau yang di beasiswa unggulan itu mencerdaskan bangsa, anak-anak bangsa, mencerdaskan generasi putra-putri Indonesia. Jadi niatnya beasiswa unggulan itu adalah bagaimana generasi bangsa ini bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi gitu. Entah kedepannya mau jadi pemimpin, entah kedepannya mau jadi dosen dan sebagainya. Itu harapan ya yang fundamental juga, tapi yang utama adalah negara ini bisa
menyekolahkan anaknya, bisa menyekolahkan generasinya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Dan kamu harus sungguh-sungguh untuk sekolah itu dan bisa menyelesaikan sekolah itu. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau misalkan di interview, ya sampaikan bahwa saya ini sungguh-sungguh sekolah, saya ini sungguh-sungguh kuliah di S2, S3 untuk mendapatkan pendidikan tinggi, dan ilmu saya nanti akan bermanfaat untuk diriku dan lingkunganku dan negaraku begitu. Jadi saya berjanji akan bisa menyelesaikan sekolah ini dengan sebaik-baiknya begitu. Tapi kalau di LPDP sampaikan kontribusi apa keilmuan saudara itu untuk negara. Misalkan di bidang kesusastraan, apa kontribusinya untuk negara? Oh, nanti saya akan memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia karena masih banyak yang tidak adil gitu. Misalkan banyak bahasa yang menyudutkan anak-anak dari kelas menengah ke bawah, misalkan menghadirkan deskripsikan lemari es di rumah Anda ya kalau punya lemari es, kalau nggak punya kadang-kadang kita nggak berpikir ke sana seperti itu. Nah, itu disampaikan aplikasinya seperti apa ketika di LPDP. Kalau interviewnya di Besok Unggulan, kamu harus menyampaikan kesungguhanmu bahwa kamu tuh benar-benar ingin kuliah, ingin belajar, dan akan berjanji sampai lulus nanti akan bisa menyelesaikan sekolah ini. Tidak mutung gitu maksudnya gitu. Itu yang diinginkan Besok Unggulan seperti itu. Begitupun di Kemenak misalkan, di Kementerian Agama itu ada beasiswa 5.000 doktor. Nah, itu kan juga visi misinya berbeda. Kita harus lihat dulu visi misi yang bersangkutan inginnya seperti apa, memberikan beasiswa itu tujuannya apa. Jadi ketika interview kita bisa selaras dengan keinginannya seperti itu. Oke. Dari apa yang sudah diceritakan, saya juga penasaran capaian-capaian apa atau prestasi apa yang sudah pernah seorang putri berikan di alma mater. UNESA? Ya. Bahkan untuk Indonesia mungkin, atau masih dalam skema besar? Benar ya. Kalau kontribusi saya untuk negeri ini ya, yang pertama kalau di alma mater UNESA mungkin saya bisa membantu di kayak misalkan tulisan-tulisan begitu, memberikan kontribusi tulisan untuk majalah begitu. Terus yang sekarang itu saya mohon maaf ya, bukannya saya merendahkan atau apa ya. Saya kan di IKIP Widya Dharma ya. Mungkin masih ya gitu daripada di UNESA gitu kan. Kenapa saya memilih itu? Saya juga ingin memajukan lembaga saya gitu. Saya ingin memajukan institusi saya. Kalau saya memulai dari yang sudah di atas, ya mungkin saya tinggal ya gitulah. Tapi kalau saya memulainya membangun dari gitu ya. Membangunnya saya berkomitmen ya, berkomitmen begitu agar institusi yang sekarang saya menjadi home base saya itu nanti akan bisa menjadi maju, akan menjadi lebih besar ya, dengan cara yaitu tadi saya menerima arahan dari Pak Rektor, menerima amanat dari Pak Rektor untuk menjadi Kaprodi. Harapannya bisa membawa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu bisa dikenal oleh banyak orang, menjadi institusi yang besar, paling nggak minimal akreditasinya bisa A begitu, seperti UNESA dan lain sebagainya. Itu yang kontribusi saya ingin seperti itu. Saya juga ingin di kampus yang besar gitu, tapi untuk sekarang ini saya ingin totalitas kepada home base saya itu. Oke. Gitu. Selain Bu Mul, Mbak Putri pengen mengucapkan terima kasih ke siapa? Atau mungkin dari jatuh bangunnya Mbak Putri bisa kemudian sampai di saat ini membawa banyak gelar, 3 gelar gitu ya. Kemudian sekarang di posisi ada amanah menjadi Kaprodi. Siapa sosok yang ingin Anda bilang terima kasih? Yang saya ingin bilang terima kasih adalah yang pertama orang tua saya ya, karena memang mereka yang selalu mensupport. Terus yang kedua adalah ini kakak ipar saya nih. Dia selalu mensupport saya ya. Apapun itu yang saya lakukan, apapun itu yang akan saya akan saya jadikan proyek ke depan, itu beliau sangat mensupport saya begitu. Suami juga begitu mensupport saya begitu. Terus dan orang-orang terdahulu yang mungkin meremehkan saya sangat berterima kasih karena mereka yang meremehkan itu yang akhirnya saya bisa semangat gitu, bisa semangat, kemudian bisa membuktikan gitu ya kepada mereka bahwasanya tidak semuanya orang-orang yang diremehkan itu akan
menjadi yang terbawah begitu. Betul sekali. Gitu ya. Ada lagi yang ingin disampaikan Mbak Putri? Apa ya? Yang ingin saya sampaikan adalah untuk ini tadi kontribusi tadi ya. Saya tuh sering kali membuka grup kayak gini, misalkan Bismillah S2 atau Bismillah S3 gitu ya, buat teman-teman yang ingin benar-benar berjuang untuk mendapatkan beasiswa itu. Insya Allah saya akan mensupportnya dengan cara memberikan informasi-informasi, terus membantu mengoreksi esai seperti itu. Dan alhamdulillah sampai detik ini ada sekitar 5 adik kelas saya yang bisa mendapatkan LPDP karena itu tadi karena bimbingan gitu ya, saya bimbing yang bersangkutan begitu. Kemudian harapan saya ke depan adik-adik mahasiswa gitu yang mendapatkan kesempatan untuk berkuliah baik itu dari bidik misi maupun reguler ya, yang melalui pembiayaan orang tua seperti itu, jangan sia-siakan apa yang sekarang sudah kalian lakukan. Jangan sia-siakan pekerjaan atau perkuliahan yang sudah saat ini berjalan. Kesempatan apapun itu manfaatkan semaksimal mungkin karena hasilnya itu pasti bermanfaat, entah itu untuk sekarang maupun untuk ke depan. Karena apapun yang kita lakukan selama itu positif, pasti itu manfaatnya ada aja. Pasti itu akan bermanfaat untuk kedepannya gitu. Oke. Seperti itu. Apakah sudah puas dengan di kondisi yang sekarang? Atau masih ada yang ingin dicapai lagi? Iya, kan kita sebagai manusia nggak boleh cukup puas ya. Karena memang hidup itu adalah proses ya. Apa yang sudah ada di sekarang ini sebenarnya adalah sebuah proses, bukan sebuah titik akhir ya gitu. Jadi apa yang ingin saya capai ke depan itu masih banyak ya. Karena saya tadi belum juga memberikan kontribusi yang real buat negeri ini juga, dan juga untuk kami sendiri ya di keluarga kecil kami. Jadi hidup ini masih akan terus berproses. Nanti saya juga akan tetap berproses, tidak akan berhenti di sini. Akan ada tahapan selanjutnya. Akan ada tahapan-tahapan selanjutnya, entah itu yang mungkin ingin membuat sekolah, atau mungkin nanti akan berkontribusi di institusi yang lain. Yang penting itu membawa nilai positif seperti itu. Luar biasa. Itu dia seorang putri yang tidak akan berpuas diri dengan apa yang sudah dicapai sekarang, karena masih banyak sekali yang mungkin ingin diwujudkan gitu ya. Iya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita, tujuan, di mana bisa sampai di titik sekarang ini bisa menjadi saluran kebaikan buat semuanya. Iya. Itu dia Dr. Putri Retnosari SSMPhil yang sudah berbagi informasi dan juga memotivasi untuk rekan UNESA semuanya, sivitas akademika bahkan masyarakat di luar yang sudah menyimak podcast Radio UNESA. Menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan, the power of tahajud, kemudian bagaimana bisa membaca peluang, bagaimana bisa terus konsisten komit dengan apa yang dilakukan, melakukan proses-proses gitu ya, dan fokus tentunya. Iya. Baik, terima kasih rekan UNESA sudah stay tune di podcast Radio UNESA. Terima kasih untuk kru yang bertugas hari ini. Ada Mas Suryo Waskito di belakang layar, juga Mbak Aulia yang terus membersamai Mbak Putri dan juga Mas semua hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi sudah berkenan berbagi informasi hadir di studio Radio UNESA. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan sukses untuk semua capaian-capaian dan sukses dan dimudahkan oleh Allah untuk semua cita-cita yang luar biasa itu. Baik, rekan UNESA, saya Tia Eser harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap stay tune di podcast Radio UNESA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.